penduduk mereka itu loh. Kalau Oh, kita lihat negara maju, itu angka yang mereka capai, lulusan magister udah mencapai angka 9,8%. Nah, kita Indonesia cuma 0,3%. Mohon izin Bapak, suaranya ke mute Bapak. Mas Danang mohon izin minta tolong dibantu Bapak Dr. Oh, Yasman. sorry, mute. Ya. Ya, baik. Oke. Ya, silakan Bapak dilanjut sudah. Mana masalah saya bicara tadi lupa nih. Terakhir saya Siap. mana? Mas Rama bisa dulu lagi? Terakhir saya bicara sampai mana? Tadi ke mute tadi ini, ke unmute. Mohon izin Bapak yang terakhir itu yang tadi mengenai negara tetangga. Rasionya negara tetangga lebih bagus. Oh, betul, Pak. Iya, Betul Pak. ya. Jadi kalau kita bicara tentang kondisi negara tetangga kita, Malaysia, Vietnam, itu eh, mereka yang pernah magister itu sebesar 2,43%. Sementara negara-negara maju, program magister mereka mencapai angka 9,8%. Kita Indonesia masih posisi 3,3%, 0,3%, Pak. Nggak sampai 1% daripada penduduk kita yang sebesar 281 juta itu. Ini memprihatinkan sekali. Nah, sehingga kalau kita lihat jumlah perguruan tinggi Indonesia itu banyak sekali, Pak, sekalian. Banyak sekali sampai berapa ribu ya, hampir 3.000 lebih ya perguruan tinggi. Tetapi aksesibilitasnya mereka masuk ke situ, itu sangat minimal sekali. Maka kami daripada Institut Setiami ini memfasilitasi Bapak sekalian untuk bersama-sama kita untuk membangun bangsa kita melalui penguatan atau peningkatan kualitas human capital kita. Ini diharapkan satu negara mau besar harus dikuatkan human capital ya Pak sekalian. Nah, kenapa kita sekarang ini meng-create daripada teman-teman yang ada di luar kota? Karena pembelajaran yang akan kita laksanakan di program magister kita ini menggunakan pembelajaran hybrid namanya. Jadi hybrid ini nanti akan bicara mereka-mereka yang bisa hadir satu semester mungkin 40% hadir ke kampus kita, tapi yang belum bisa karena mereka berada di luar kota misalnya, mereka bisa menggunakan secara bersamaan menggunakan Zoom gitu loh. Jadi hybridnya akan membantu para mahasiswa kita yang berada di luar Jakarta untuk bersama-sama menimba ilmu di program Magister Ilmu Komunikasi. Bapak Ibu sekalian, perlu kami informasikan bahwa mahasiswa kita untuk program magister itu sudah cukup banyak dan juga dari beberapa daerah mereka juga bergabung pada program kita gitu kan ya, karena kita menggunakan pola hybrid pembelajaran kita sehingga membantu bagi mereka yang berada di luar kota atau sedang sibuk dalam pekerjaan mereka gitu. Nah, proses pembelajaran biasa yang kita tempuh untuk program kita ini nggak lama Bapak sekalian. 2 semester kita akan menggunakan teori ya. Kemudian 1 semester kita akan menggunakan untuk tesisnya. Sehingga 18 bulan kita berharap ini program ini selesai Bapak Ibu tempuh. Karena kalau kita lihat bahwasanya proses pembelajaran di S2 ini proses yang sangat mudah sekali. Dalam artian nggak selama program S1 itu kan ya, sampai 4 tahun. Lalu kita bisa mencapai angka 1,5 tahun. Dengan pola hybrid kembali. Nah, jadi nanti Bapak sekalian akan dijelaskan lebih dalam oleh Ibu Dr. Lanfuri ya, apa itu sebetulnya program ilmu komunikasi yang mau kita share kepada Bapak sekalian. Tapi kita berharap niatkan bahwa kita kuliah ini bukan berarti niatkan bahwa kita ingin menguatkan kualitas diri kita masing-masing. Nggak ada bangsa yang besar, nggak ada negara yang bisa maju tanpa meniatkan human capital mereka. Ketika pemerintah mau care membangun human capital, maka negara itu akan maju. Tapi kita pemerintahnya nggak mau care membangun human capital, negara itu pasti akan bisa maju. Nah, maka karena kita butuh dan penting untuk membangun human capital kita, maka kami daripada Institut Setiami akan mencoba untuk menawarkan kepada sekalian, ayo sama-sama kita meningkatkan kualitas diri kita dengan mengikuti program Magister Ilmu Komunikasi dengan pola pembelajaran hybrid Pak sekalian, sehingga tidak akan mengganggu kegiatan sekalian sehari-hari.
Nah, demikian sedikit informasi daripada kampus kami yang ada di Jakarta ya, di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami. Dan hari ini Ibu Dr. Wulan Furi sudah bergabung dengan kita selaku Kaprodi. Tentunya beliau akan lebih dalam lagi komunikasi itu jadi apa sih nanti itu kan ya? Apa kemanfaatannya gitu kan ya? Siapa-siapa mengajar gitu kan ya? Itu nanti beliau akan sampaikan kepada Bapak sekalian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak sekalian, Ibu sekalian, dalam kondisi kesibukannya bisa bergabung dengan kita, berdiskusi untuk peningkatan kualitas dan kapasitas diri kita menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Tapi ingat sekalian, walaupun kita sekarang mungkin ada umuran sudah lebih kan ya, tapi ini memotivasi juga untuk anak-anak kita. Di mana bapaknya terus belajar, anaknya tentu akan semangat untuk bapaknya tetap belajar. Saya kira demikian sedikit informasi daripada kami ya. Nanti silakan Mas Rama, Mbak Dr. Wulan untuk bisa dengan teman-teman yang dari luar kota ini kan ya, untuk bisa berdiskusi gimana membantu mereka, teman-teman untuk bisa proses pembelajaran yang benar tapi tidak mengganggu pekerjaan kita sehari-hari gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam. Mas Rama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Dr. Yulianto SMM atas sambutan dan arahannya ya Bapak ya. Dan untuk berikutnya ialah penyampaian program studi ilmu komunikasi dengan tema menjemput masa depan dengan program studi Magister Ilmu Komunikasi dan oleh Ibu Dr. Wulan Furi, SIKOM, MIKOM. Untuk waktunya dipersilahkan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Mas Ibnu Ramadan ya, dan juga tentunya kami hormati pimpinan kami, Direktur Pasca Sarjana, Bapak Dr. Yulianto Abdul Aziz, dan tentunya Bapak dan Ibu yang berbahagia pada sore hari ini ya. Saya sudah baca ada di chat luar biasa, ada dari Papua Tengah, Kabupaten Mimika ya, jauh di sana. Kemudian ada dari Kota Bandung, ada juga dari Melabuh, Aceh Barat. Luar biasa, Bapak dan Ibu. Saya dengar informasinya ini dari seluruh Indonesia ya. Jadi Bapak dan Ibu kita berkumpul di ruangan ini, di ruang Zoom ini dari 34 provinsi. Luar biasa, mudah-mudahan menjadi keberkahan. Baik Bapak dan Ibu, saya ucapkan sekali lagi selamat sore. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tadi sudah di-announcing oleh Mas Ibnu ya. Saya adalah Wulan Furi. Saat ini saya sedang diamanahi, sedang memiliki amanah untuk bisa menjadi kaprodi dari Magister Ilmu Komunikasi. Jadi hari ini saya adalah pimpinan dari prodi yang alhamdulillah sudah memasuki tahun ke 1,5 tahunnya, 18 bulan. Dan kami baru saja selesai sidang tadi ya di hari terakhir untuk angkatan pertama Magister Ilmu Komunikasi. Dan tentunya ada Bapak Dr. Ridwan Mahmudi yang saya hormati. Pak Ridwan, apa kabar? Alhamdulillah, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Jadi Pak Direktur Pak Ridwan ini mengkomandai ya, mengkomandoi dari pertemuan sore hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk bisa memperkenalkan lebih dalam apa itu Magister Ilmu Komunikasi Institut Setiami yang Bapak Ibu sudah dengar mungkin informasinya di awal, akan tetapi pada sore hari ini kami akan lebih menginformasikan secara detail. Baik, izinkan saya untuk bisa share screen terlebih dahulu. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa melihat gambarnya dengan jelas. Tadi saya mau pakai itu ya, virtual background. Tapi kok jadi wajahnya ke cahaya saya nih, ke muka saya jadi banyak. Akhirnya saya tutup kembali. Mohon maaf jika saya tidak memakai virtual background. Baik, Bapak dan Ibu, sebentar, saya pakai single slide ya. Single slide aja. Ini bisa pakai single slide. Sebelah mana ya? Di sini. Ya,
Baik, Bapak dan Ibu, kami Magister Ilmu Komunikasi mempunyai sebuah slogan ya, atau kita selalu menggaungkan sebuah hal yang memang hari ini menjadi tema atau topik yang pokok dari keilmuan komunikasi di level Magister. Kami memiliki jargon Excellent Communication for Digital and Creative Industry. Jadi, pembukaan prodi Magister Ilkom ini kami buat didasarkan atas kajian dan kebutuhan industri. Dan tentunya kebutuhan industri dengan sebentar. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat di layar? Di layar saya sudah kelihatan ya? Belum. Oh, Belum. Oke, sambil saya Masih bicara file saja polos, ya. Bu, dari Masih polos ya. PDF-nya. Oke, baik. Layarnya nggak jelas. Sambil saya itu aja ya, sambil menunggu layarnya muncul. Jadi Bapak dan Ibu, kebutuhan industri komunikasi hari ini memang diperlukan di segala bidang ya. Jadi interdisipliner, keilmuan apapun bisa masuk pada keilmuan komunikasi. Dan memang untuk Bapak dan Ibu yang tidak punya basic pun bisa, karena tadi saya sampaikan interdisipliner. Beruntung bagi Bapak dan Ibu yang S1-nya sudah komunikasi, jadi bisa dilengkapi dengan teori-teori yang lebih advance. Apakah sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah bisa ya? Bisa dipakai single slide ini, Mas Dana? Ya, baik. Kami lanjutkan Bapak Ibu. Jadi memang kebutuhan terutama di komunikasi kontemporer atau komunikasi kekinian, perkembangannya itu memang hanya ada di keilmuan komunikasi karena memang concern di ilmu komunikasi. Jadi buat Bapak dan Ibu yang memang punya passion di komunikasi sudah tepat sekali jika Bapak Ibu memilih Magister Ilmu Komunikasi sebagai hal atau akselerasi dari tujuan Bapak dan Ibu memiliki pendidikan seperti itu. Baik, kami berdiri dengan keputusan Mendikbudristek ya, dengan nomor sekian Bapak Ibu. Jadi memang kami berdiri ini sudah atas undang-undang yang betul begitu ya. Ya, jadi dirancang untuk kebutuhan profesional, kebutuhan industri, bahkan merespon kebutuhan-kebutuhan yang memang saat ini relate dengan komunikasi. Dan kami mengorientasikan untuk bisa mahasiswa kami memiliki keterampilan teoritis, kemudian juga tentunya seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur bahwa perkuliahan ini dilakukan secara hybrid sehingga perkuliahan bisa lebih dinamis seperti itu. Dan kemudian visi kami adalah ini penting sekali untuk sebuah prodi ya, karena memang nanti visinya akan merujuk kepada hal-hal atau pada capaian pembelajaran. Visi kami menghasilkan lulusan Magister Ilmu Komunikasi yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing, dan menghadapi dinamika masyarakat kontemporer. Artinya dalam menghadapi dinamika masyarakat kontemporer, serta memiliki inovasi komunikasi. Kami akan berorientasi internasional nanti pada tahun 2028. Baik, misinya tentunya banyak. Ini adalah pecahan dari visi ya, yang tentunya nanti Bapak dan Ibu bisa membacanya, kan bisa ada brosur yang nanti bisa diketahui dari Pak Ridwan ya. Baik, jadi Bapak Ibu keunggulannya apa sih gitu ya? Tentunya penyelenggaraan kampus kami resmi begitu. Kemudian kami juga memiliki kerjasama dengan berbagai lembaga dan asosiasi. Kemudian juga kampus luar negeri yang bereputasi kami juga sudah mengadakan kerjasama. Dan yang ini terpenting Bapak dan Ibu bahwa memang dosen kami bukan saja akademisi tetapi praktisi. Jadi praktisi yang memang sudah memiliki jam terbang di beberapa industri komunikasi begitu ya, sehingga memang dalam menyampaikannya tidak hanya sekedar teori saja, tetapi juga relasinya dengan hal-hal yang sifatnya praktis. Kemudian juga kami tentunya kuliah mudah diakses, karena tadi juga disampaikan bahwa aksesnya ini tidak offline ya, artinya akses di sini adalah karena memakai metode hybrid, maka jauh lebih mudah untuk bisa Bapak Ibu yang berada di luar Jakarta juga bisa ikut proses belajar mengajar di kampus kami, karena memang kami menyediakan fasilitas itu ya. Kemudian tentunya dengan studi kasus, perkembangan terkini kami sajikan dalam rancangan pembelajaran kami, dan jam kuliahnya pun fleksibel. Kami tahu bahwa
di level Magister Ilmu Komunikasi rata-rata sudah bekerja, dan kami mengadakan pembelajaran atau kegiatan tersebut kami adakan di luar jam kerja ya. Jadi Bapak dan Ibu biasa pulang kerja jam 4, mungkin setengah 5 kita bisa mulai, atau jam 5 begitu ya. Artinya memang fleksibilitas ini memudahkan Bapak dan Ibu untuk bisa kuliah di luar kegiatan-kegiatan utama yang Bapak Ibu juga harus kerjakan, yaitu bekerja. Baik, jadi Bapak dan Ibu, kami memiliki uniqueness tentunya. Artinya uniqueness ini bisa menjadi pertimbangan Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu bukan hanya passionate, tetapi Bapak dan Ibu memiliki kepentingan-kepentingan yang nanti bisa diimplementasikan di pekerjaan Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu adalah seorang humas, maka Bapak Ibu bisa mengambil konsentrasi strategi komunikasi corporate dan kehumasan ya. Kemudian Bapak Ibu yang cenderung kepada media digital, kami memiliki konsentrasi itu, dan juga bagi yang menyukai komunikasi bisnis, kami memiliki konsentrasi bisnis dan komunikasi pemasaran. Dan untuk yang memiliki keinginan untuk mengetahui komunikasi politik lebih dalam, juga kami memiliki konsentrasi komunikasi politik. Seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa konsentrasi-konsentrasi tersebut pastinya memiliki dominasi dalam penyampaian pembelajaran ya. Artinya apa saja sih gitu ya, ini belajar apa saja nih kalau di konsentrasi ini misalkan ya. Nah, di konsentrasi tadi kehumasan, maka apa? Maka Bapak dan Ibu belajar tentang keahlian PR ya. Yang hari ini karena serba teknologi, maka cyber PR adalah pola-pola yang dipakai oleh PR-PR terkini. Kemudian juga Bapak dan Ibu bisa merumuskan strategi komunikasi seperti campaign PR dan lain sebagainya yang lebih advance, karena mungkin kalau Bapak dan Ibu pernah belajar S1 campaign PR, maka di kami belajar kembali pada konsentrasi ini tetapi lebih advance. Kemudian digital media management, Bapak dan Ibu, kami memberikan mata kuliah atau pembelajaran tentang apa? Mengelola media digital dengan tepat ya. Kemudian juga ada business marketing communication, sesuai dengan namanya, maka konsep-konsep komunikasi pemasaran ini yang lebih komprehensif, yang advance, yang lanjutan akan kami berikan. Dan political communication, seperti juga namanya, pasti hal-hal yang terkait dengan komunikasi politik. Hari ini komunikasi politik luar biasa, Bapak Ibu, pesan, media, kemudian juga hal-hal yang berbasis politik dengan teknologi itu juga menjadi capaian pembelajaran kami. Dan buat Bapak dan Ibu yang mungkin punya sebuah komunikasi yang dibutuhkan tetapi tidak tercantum atau tidak tersampaikan oleh saya tadi, Bapak dan Ibu mungkin bisa berbicara nanti dengan kami, misalkan komunikasi kesehatan, komunikasi hukum, begitu ya. Nanti akan kami akomodir itu, kemudian kami akan membuatkan kurikulumnya, kami akan menyediakan dosennya. Jadi nanti Bapak dan Ibu, misalkan satu kelas ini Bapak dan Ibu butuh komunikasi kesehatan misalkan ya, atau komunikasi pertahanan dan keamanan gitu misalkan. Bapak dan Ibu, kita nanti bisa diskusikan itu, kami akan akomodir karena sesungguhnya komunikasi apapun yang Bapak Ibu butuhkan, kami memiliki produk-produknya, karena memang saya tergabung dalam Asosiasi Ilmu Komunikasi atau Aspikom yang semua jenis komunikasi yang sifatnya saintifik kami memilikinya. Jadi kurikulum itu sudah tersedia di asosiasi. Untuk itu jika Bapak Ibu memang ada komunikasi yang tidak tersampaikan tadi, asal Bapak Ibu terbentuk satu kelas, kami bisa mengakomodir. Seperti itu Bapak Ibu. Dan kemudian sebaran mata kuliahnya nanti bisa dibaca oleh Bapak dan Ibu, apa saja sih kita ini dapat kuliah apa saja gitu ya, mata kuliah apa saja. Nah, jadi di semester 1 semuanya sama Bapak dan Ibu, ada 5 mata kuliah yang harus dijalani ya.
Ada perspektif teori komunikasi, filsafat, etika komunikasi, metode penelitian, perspektif industri dan teknologi komunikasi, kemudian perspektif teori organisasi dan manajemen. Ini semua sama. Nah, nanti di konsentrasi maka akan ada mata kuliah tambahan ya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu ada di konsentrasi digital media, maka nomor 3 dan 4 yang ada di layar Bapak dan Ibu nanti akan didapatkan selain mata kuliah utama yang juga Bapak Ibu dapatkan. Jadi di semester 2 kita belajar komunikasi antar budaya dan media theory and customer behavior, dan selanjutnya sesuai dengan konsentrasi yang Bapak Ibu pilih. Nah, Bapak dan Ibu, kita memiliki masa waktu perkuliahan yang relatif singkat, 18 bulan ya. Jadi 2 semester kita pergunakan untuk belajar, artinya belajar di sini adalah full teori dan juga praktek tentunya, tetapi di semester 3 atau di bulan keberapa ya, 18 bulan kurang, pokoknya di semester 3 ya, di semester 3 ini kita akan masuk seminar proposal atau tesis. Jadi relatif singkat, kurang lebih 1 tahun proses belajar mengajar, kemudian di semester 3 kita sudah memasuki fase untuk persiapan proposal. Jadi itu Bapak dan Ibu, kuliah yang relatif singkat ini memang membuat apa ya, sepertinya padat gitu ya. Akan tetapi kami memberikan arahan-arahan, kemudian bimbingan. Kami akan mengawal Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu sesuai dengan arahan-arahan yang diberikan oleh kami dari Prodi, maka Bapak dan Ibu akan lulus tepat waktu dengan total SKS 36 SKS begitu. Dan kemudian sebaran mata kuliahnya ini juga Bapak Ibu nanti bisa baca ya. Perspektif teori komunikasi ini belajar apa saja sih? Filsafat dan etika komunikasi ini apa yang dipelajari dan lain sebagainya. Saya akan percepat di sini Bapak dan Ibu karena ini sifatnya sangat teknis ya. Artinya perkuliahan nanti isinya apa saja gitu ya. Nanti juga semua akan diterangkan ketika Bapak dan Ibu sudah bergabung, maka capaian pembelajaran apa yang nanti Bapak Ibu dapatkan biasanya diterangkan oleh dosen pada pertemuan pertama. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, ini yang terpenting. Jadi untuk Bapak dan Ibu, kami paham bahwa Bapak dan Ibu, sebagian dari Bapak dan Ibu, atau mungkin seluruhnya ya, sudah menjadi seorang praktisi, sudah mempunyai posisi bahkan di tempat pekerjaan Bapak dan Ibu. Tetapi kami ingin menegaskan bahwa Magister Ilmu Komunikasi ini pun memiliki sebuah profil lulusan atau prospek kerja yang Bapak dan Ibu jika memang mungkin belum didapatkan hari ini dan harus melalui menjadi S2 komunikasi, maka sebetulnya Bapak dan Ibu sudah tepat gitu ya bergabung pada Magister Ilmu Komunikasi. Prospek kerjanya apa saja nih gitu ya. Ini kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah jadi magister ini bisa lebih seperti apa sih akselerasi pekerjaannya gitu kurang lebih. Pertama Bapak dan Ibu kita bisa menjadi edukator. Di antara Bapak dan Ibu mungkin sebagian sudah menjadi guru, bisa menjadi dosen, coach, instruktur ya, trainer dan lain sebagainya. Nah, ketika Bapak dan Ibu ada di Magister Ilmu Komunikasi, maka percayalah Bapak dan Ibu akan berakselerasi, akan mempunyai pengembangan dalam apa namanya keilmuan ya, karena Bapak dan Ibu saya sendiri sebetulnya seorang praktisi, saya praktisi radio dan TV, kemudian ketika dilengkapi oleh sekolah formal maka akan lebih komplit ya. Saya hadir dari praktisi terlebih dahulu, baru saya melengkapinya dengan menjadi akademisi. Jadi mungkin untuk Bapak dan Ibu yang sudah menjadi akademisi jauh lebih perfect, jauh lebih sempurna begitu ya. Akan tetapi untuk Bapak dan Ibu yang dari praktisi lahirnya kemudian ingin menjadi seorang akademisi, maka ini juga sangat tepat. Kemudian Bapak dan Ibu yang kedua, Bapak dan Ibu tentunya humas, public speaker adalah pekerjaan-pekerjaan yang sangat terkait, relate, dan dekat dengan komunikasi. Oleh karena itu prospek kerja yang bisa Bapak Ibu orientasikan seperti menjadi jurnalistik, kemudian menjadi komunikator, kemudian juga bisa menjadi media manager, political communication strategy, karena kemarin ya dan sekarang kita akan menjelang pilkada banyak sekali political communication. Bapak dan Ibu jika bergabung bersama Magister Ilmu Komunikasi akan sangat mendukung ya keinginan-keinginan Bapak dan Ibu. Dan kemudian juga
kalau kita lihat apa hal lagi selain itu. Nah, tentunya pada level S2 ini kami mengorientasikan Bapak dan Ibu untuk bisa berada di level manager nantinya, karena secara keilmuan sudah qualified ya, rata-rata manajer itu memang ya kurang lebih di corporate, kemudian juga di BUMD itu kebanyakan memang sudah S2 ya. Jadi Bapak dan Ibu, ketika Bapak Ibu memimpin sebuah perusahaan atau menjadi top level, Bapak Ibu minimal S2 saja rasanya sudah beda gitu ya. Artinya memang Bapak Ibu secara titel pun apa ya sudah bisa diperhitungkan di banyak orang. Makanya memang buat Bapak dan Ibu yang sudah manajer melengkapi pendidikan dengan S2 itu jauh lebih komplit. Jadi Bapak dan Ibu bisa nanti menjadi manajer humas ya, kemudian juga manajer dan lain sebagainya yang memang ada di level-level manajer ya. Tentunya tadi saya sampaikan juga Bapak Ibu bisa menjadi komunikator, dan untuk Bapak dan Ibu yang suka dengan penelitian ya, jadi Bapak dan Ibu bisa menjadi peneliti, kemudian juga bisa menjadi konsultan riset, analis data dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kami mempunyai LSP 1 yaitu lembaga sertifikasi profesi. Ini yang kemarin ya, ininya mungkin saya belum ganti ininya ya, apa namanya, skemanya. Kita skemanya untuk LSP 1 itu adalah tentang kehumasan Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu juga dibekali oleh sertifikasi, karena ini adalah era sertifikasi di mana ijazah saja, saya tidak bilang tidak cukup, ada yang memang cukup, tetapi kalau dikawal atau diiringi atau disertai dengan sertifikasi, maka ini akan menjadi lebih komplit. Jadi kami tidak hanya nanti memberikan ijazah, tetapi kami mensupport Bapak dan Ibu di lembaga sertifikasi kami. Kami memiliki LSP 1 Institut Setiami. Baik, juga ini sebagian dari dosen-dosen yang nanti Bapak dan Ibu akan memberikan mata kuliah ya. Kami memiliki beberapa profesor, kemudian sudah dipastikan jika magister semua dosennya adalah minimal doktor. Baik, Bapak dan Ibu, ini adalah jadi ini dosen-dosen perempuan ya. Oke, sistem perkuliahannya Bapak dan Ibu nanti bisa dikonsultasikan kepada leader Bapak dan Ibu yang mengundang Bapak Ibu ke sini gitu ya. Jadi memang seminggu ada 3 kali. Nah, kami tadi flexibility karena kami mengetahui Bapak Ibu masih bekerja, maka di luar waktu bekerja itu adalah waktu yang kami pergunakan ya. Baik. Kemudian kalau nggak ada waktu, pasti ada waktu ya kalau Bapak dan Ibu memang memiliki kepentingan. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin kita bisa lanjutkan dengan sesi diskusi nanti, investasi dan lain sebagainya, nanti bisa diterangkan oleh Mas Rama ya. Untuk sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan, dan nanti kita bisa melanjutkan dengan tanya jawab untuk Bapak dan Ibu yang memang mungkin belum paham dengan apa yang tadi saya sampaikan, ada yang terlewat-terlewat. Baik, sekali lagi Bapak dan Ibu, nanti kita akan lengkapi segala sesuatunya. Ketika Bapak dan Ibu tidak paham, kami akan jawab sampai dengan paham. Terima kasih, selamat sore. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat super sekali nih Ibu ya. Terima kasih Bu Dr. Wulan Puri atas penyampaiannya. Dan berikutnya adalah acara sharing session dengan tema ya kerja, ya kuliah, bisa kok. Oleh Bapak Dr. Ridwan Mahmudi. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin sharing singkat saja dari sudut pandang, berusaha melihat dari sudut pandang teman-teman yang saya lihat dari profilnya ini praktisi semua, Ibu. Jadi yang saya hormati Ibu Dr. Wulan Puri dan salam kenal Pak Dr. Yulianto ya. Ya, Waalaikumsalam, Pak Yulianto. Ridwan. Oke. Apa kabar? Tadi motivasinya luar biasa. Bela negaranya keren, Pak Dokter.
Ya. Jadi saya ingin melihat dari sudut pandang apa yang saya alami, maka saya menyebutnya sharing session saja. Ya kita ini ya harus kerja, ya kuliah, dulu single sekarang anak saya 3, ya tetap harus kuliah kan gitu ya. Apakah bisa dijalani? Jawabannya adalah bisa. Jadi semoga pengalaman sedikit yang saya sharing itu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang akan mengambil S2, karena tantangannya akan selalu ada, tapi Tuhan menciptakan tantangan itu satu paket dengan solusinya. Jadi nggak akan pernah panci nggak punya tutup gitu. Kira-kira gitu ya. Oke, singkat saja lanjut Mas Dava. Ini profil singkat saya. Sehari-hari saya adalah konsultan, tapi saya sama dengan Ibu Dr. Wulan Furi. Background saya lebih banyak di praktisi sebelumnya. Kemudian saya punya buku dan lain sebagainya. Tetapi hal lain yang membanggakan bagi saya, pencapaian pribadi adalah saya masih sempat sekolah. Nah, itu yang tidak semua orang bisa. Dan hari ini Bapak Ibu semua hadir di dalam Zoom ini untuk melakukan stretching kapasitas saya sampai semaksimal apa sih gitu. Bisa melakukan semua hal dengan optimal. Ya. Oke, silakan Mas Dava. Ini adalah yang kita kelola, grup strategi Cita Semesta, bisa lanjut. Nah, saya ingin mengawali karena ada 3 hal, kenapa harus kuliah, apa tantangannya, dan bagaimana ngatasinya. Jadi kadang-kadang penyakitnya adalah ketika orang sudah selesai S1, maka seakan-akan kewajiban tolabul ilmi, mencari ilmu selesai. Ya, seakan-akan sudah selesai wisuda, guyur-guyur air, dan cari kerja. Itu mainstreamnya begitu. Nah, ada beberapa alasan yang mendasari kenapa kita harus upgrade, kenapa kita harus sekolah lagi. Silakan Mas Dava. Seringkali akan ada pertanyaan begini nanti di tempat Bapak Ibu. Kalau sudah daftar kuliah, terus nanti akan ditanya, ngapain sih lu kuliah lagi? Emang kalau kuliah lagi gaji naik? Nggak capek toh bro? Mending pulang kerja hangout, ngopi-ngopi cantik, gitu ya. Buang duit dan waktu, ngapain juga gitu, bikin capek. Mending duitnya buat ganti mobil, emang ilmunya kepake di kantor, kan bukan dosen, ngapain kuliah lagi, dan lain sebagainya. Itu yang saya alami ketika ngambil S2 sampai S3 di tempat kerja saya. Jadi dalam benak saya kemudian muncul sebuah pertanyaan, mencari ilmu kok batasannya hanya sekedar uang dan kantor. Itu di dalam benak saya. Nah, lanjut Mas. Saya meyakini ada yang mungkin kita pernah belajar fisika, itu namanya bejana berhubungan ya. Kalau saya membagi keseimbangan antara pendidikan atau pengembangan diri dan karir finansial, itu maka setiap karir finansial atau kesejahteraan apapun yang kita capai harus berdampak untuk membangun aset intelektual kita. Karena kalau tidak, maka sebenarnya finansial kita bertumbuh, tetapi intelektual kita jongkok, tidak kemana-mana. Begitupun sebaliknya, ketika pendidikan kita atau intelektual kita naik, maka banyak hal yang harus bertumbuh sebagai dampak dari naiknya level pendidikan. Jadi bejana berhubungan itu waktu SMP kita belajar itu kan kalau satu sisi dikasih air kan yang lainnya akan naik juga, akan mencapai keseimbangan baru. Nah, inilah yang saya dapatkan selama ini, yang saya syukuri ketika pendidikan dan karir itu kita seimbangkan. Jadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang tadi saya tuliskan, ngapain kuliah lagi, emang ada hubungannya dengan bonus kerja dan sebagainya, itu saya kasih batasan masa sekolah dibatasi hanya urusan duit dan pekerjaan. Tapi faktanya dengan melakukan itu kita akan mencapai keseimbangan. Ya, silakan lanjut lagi. Nah, alasan pertama saya sederhana teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Di tahun 2004 saya sempat kuliah ambil MM, tidak selesai karena kesibukan, karena saya belum ngerti caranya mengatasi kerja sambil kuliah, sehingga sempat berhenti. 2009 saya lanjut lagi, selesai tahun 2011.
Jadi luar biasa ya. Pindah kampus lagi gitu ya. Kenapa saya tetap berjuang, saya tetap sesibuk apapun berusaha memperjuangkan itu karena landasan spiritualitas itu penting. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan diberi ilmu, pengetahuan beberapa derajat. Jadi kita akan ditinggikan derajatnya loh, masa nggak mau? Dan itu janji Tuhan, janji Allah. Kemudian ada juga orang-orang yang berilmu memiliki kedudukan 700 derajat di atas orang mukmin. Jadi ilmu itu penting gitu. Ya, iman itu penting, tapi orang beriman berilmu itu menjadi jauh lebih memiliki derajat yang lebih tinggi. Jadi silakan nanti dicari di kitab suci masing-masing. Tuhan pasti akan menempatkan pengetahuan, ya, keilmuan itu dalam derajat yang tinggi untuk diperjuangkan. Salah satunya pendidikan formalnya kuliah. Yang kedua, Mas Dafa, ya, saya juga belajar neuroscience dan saya dapat satu pengetahuan. Otak yang dipakai itu makin berharga. Tapi mobil ketika Anda beli 700 juta, besok belum sempat dipakai pun harganya sudah turun 500 juta. Tapi kalau otak kita dipakai, dijejeli terus-menerus dengan pengetahuan baru yang update dan sebagainya, value-nya akan naik. Otak yang sering dipakai, ini menurut neuroscience, itu akan semakin berkembang. Otak yang tidak pernah dirangsang dengan pemikiran, dengan ide, dengan pengetahuan, dengan problem solving, itu makin menyusut. Selnya akan mati dalam 120 hari. Jadi mengambil kuliah adalah bagian dari cara kita biar nggak pikun nanti di hari tua. Mengembangkan sel-sel baru. Itu alasan kedua. Alasan ketiga kenapa kita harus kuliah lagi adalah alasan ekonomi. Maksudnya begini, kita muda dari kecil, dewasa, dan seterusnya, itu lama-lama aset paling berharga kita adalah di sini. Ketika otot sudah mulai melemah, sudah tidak bisa mencangkul, tidak bisa mengandalkan fisik pekerjaan kita, maka kita harus dihargai di sini. Jadi aset intelektual leher ke atas itu harus dikembangkan. Kalau kita rajin nge-gym, bentuk otot, kapan kita bentuk otot intelektual kita? Nah, itu kan tantangan tuh. Ya. Alasan yang keempat adalah apa yang disebut networking. Ketika kuliah, pengalaman saya mengambil S2 2 kali, S3 cukup sekali, gitu. Itu luar biasa, ketemu berbagai macam jejaring yang bisa teman-teman manfaatkan. Jadi ada 4 alasan itulah kenapa kita harus ambil kuliah lagi, yang menjadi dasar saya dalam perjalanan karir saya sampai di saat ini itu bisa menyelesaikan pendidikan tertinggi. Lanjut, Mas. Nah, oke. Sekarang ketemu alasannya. Oke, Pak Ridwan, sekarang saya siap untuk kuliah lagi. Nah, saya kasih tahu, ada tantangannya. Tantangannya begini, ya Mas. Tantangan pertama itu capek. Tantangan mental. Bayangkan, ini hanya ilustrasi ya. Karena kita nanti perkuliahannya adalah jamnya adalah sore atau malam seperti yang teman-teman terima WA dari tim kita, Mbak Fatia, itu di hari-hari tertentu yang di sore hari itu. Ya. Tapi saya mencoba membayangkan begini, ada kuliah yang malam, ada kuliah yang Sabtu. Ini misalnya ada perkuliahan karyawan yang hari Sabtu. Tantangannya akan selalu capek enggak? Orang kalau kuliah malam itu pakai sisa stamina dan otak, karena pagi sampai sore udah dipakai di kantor. Orang kalau Sabtu godaannya adalah untuk jalan-jalan dengan keluarga. Ini tantangan pertama. Tantangan kedua, tantangan teknis, tugas dan tugas. Kuliah S1 itu beda dengan S2 dan S3. Jadi kemandirian itu mutlak dituntut karena dosen tidak akan ngejar-ngejar seperti S1. Jadi tugas. Jadi kemandirian untuk mengerjakan tugas itu menjadi PR. Kalau kita bukan pribadi yang mandiri, yang demanding, itu akan susah. Ya. Oke, kalau di S1 kan yang penting catat kuliahnya, hadir, ujian, itu selesai lulus. Kalau di sini tanggung jawab kita, kemandirian. Poin nomor 3 adalah tantangannya adalah mengelola waktu. Sebagai karyawan berangkat pagi, pulang malam, terus kadang sering macet nih kalau orang Jakarta.
kemudian kadang pulang bawa kerjaan, ada antrian buku yang harus dibaca atau jurnal referensi, tugas kuliah belum kelar. Harus pintar-pintar ngatur waktu. Ya. Nomor 4 adalah apa yang disebut sebagai, nah, cukup sering ketika saya mengajak teman-teman orang untuk ikut kuliah lagi itu pertanyaannya adalah pakai tesis enggak? Ada tugas akhir enggak? Jawabannya pasti ada. Ya. Nah, momoknya adalah satu sebenarnya ketika memulai tombol start-nya itu di mana? Itu yang suka jadi penyakit karena sudah ketakutan lalu tidak dikerjakan. Ini pertama. Yang kedua, sibuk dengan kaidah penulisan. Padahal ini sebenarnya mudah. Terutama background praktisi saya dulu juga cukup menantang sih. Harus titik komanya benar, ini huruf miring, ini aduh pengutipannya harus, ya lama-lama gampang itu. Ya. Saya punya waktu, pembimbingnya sibuk. Atau pembimbing punya waktu, kitanya belum selesai untuk diskusi. Jadi antara telur dan ayam nanti itu. Ya itu tantangan itu. Nah, apapun tantanganmu, yang namanya tesis, nanti itu adalah konsultasi revisi. Konsultasi revisi, ya karena memang cuma itu dua kalimat itu yang akan ada. Gitu. Jadi nggak boleh bosen. Konsultasi, nah kemudian ujian, revisi, lulus. Ya, tetap semangat tanpa sambat, kata orang Jawa. Next-nya, kemudian setelah poin nomor 4 itu bagaimana? Ya, oke, bagaimana mengatasi tantangan itu? Saya akan sharing beberapa tips yang saya lakukan. Silakan, Mas. Teman-teman, ketika saya mengambil MM, saya mengambil MAB, saya mengambil doktor, ada 5 hal yang saya pertimbangkan. Pertama, apakah program studi itu sesuai? Bukan soal linear, nggak linear, karena gini, kadang-kadang orang butuh linearitas, tapi kadang-kadang orang butuh melengkapi. Ya, ada yang dari teknik ngambilnya komunikasi, itu nggak linear, tapi dia melengkapi. Karena keilmuan itu tidak harus selalu linear, gitu. Ya, ada beberapa jabatan menuntut linear, itu namanya persyaratan. Tapi menuntut ilmunya sendiri tidak harus selalu. Itu yang jadi pertimbangan. Kemudian yang kedua adalah akreditasi. Ya iya dong, kalau nggak terakreditasi kan kita rugi gitu ya, buang waktu. Dan alhamdulillah ya paling nggak minimal baik, minimal B supaya bisa lanjut kuliah S3 kalau suatu saat ingin ke sana. Ketiga yang harus dipertimbangkan adalah waktu kuliah. Sefleksibel apa untuk orang yang bekerja seperti Bapak Ibu, seperti saya. Nah, kebetulan waktu itu saya menemukan yang fleksibel di satu kampus untuk S3-nya, untuk S2-nya juga fleksibel. Kemudian, jadi kita yang bisa mengukur sefleksibel apa itu berbenturan dengan aktivitas kita. Yang keempat, lokasi. Bukan hanya soal jarak, tapi kalau kondisi sekarang, ketika itu bisa online, maka sebenarnya soal jarak sudah nggak akan jadi isu. Gitu ya. Jadi lokasi. Dan yang terakhir, biaya. Hati-hati, banyak pengalaman saya ketika mempertimbangkan biaya di brosur itu harus paling murah, jatuhnya biasanya adalah ada hidden cost yang tidak dideklar di depan. Jatuhnya malah mahal. Begitu. Jadi kalau teman-teman mau kuliah itu tanya sekalian biaya sampai lulus tuh kira-kira akan berapa. Syukur-syukur sudah bisa fix. Minimal namanya predictable all cost-nya. Biaya totalnya itu sudah bisa diprediksi. Jadi jangan terjebak hanya biaya yang ditampilkan di brosur. Kadang-kadang terlalu marketing ya. Jadi lihat ke sana. Nah, itu yang menjadi pertimbangan saya ketika mengambil S2 dan S3. Silakan lanjut, Mas. The power of dream, solusi mengatasi tantangan mental tadi capek, lemes, nggak semangat, itu ya memang orang sukses itu punya kebiasaan mengerjakan hal yang tidak suka dikerjakan orang yang gagal. Pulang kerja tuh memang lebih enak ngopi, nongkrong sama teman dibanding buka Zoom untuk kuliah. Betul itu, saya ngerasain banget. Saya pulang kerja jam 5, teman saya bye-bye dengan mudah gitu. Pulang, saya harus ke kampus. Karena waktu itu belum ada online ya, dan itu nggak mudah.
Nah, nanti Anda akan ngalami. Mereka belum tentu suka mengerjakannya, saya nggak suka. Saya dulu juga nggak mau, wah enak bener teman-teman saya weekend bisa jalan-jalan, saya nggak gitu. Tetapi ketidaksukaan mereka tunduk pada kekuatan dari tujuan mereka. Seberapa kuat impian Anda untuk menyelesaikan kuliah Anda, tanggung jawab Anda, untuk menanamkan berinvestasi di aset intelektual, ya, di leher ke atas. Itu the power of dream, akan mengatasi tantangan mental. Next-nya. Kemudian poin berikutnya adalah menemukan pencuri waktu. Saya menyebutnya pencuri waktu. Itu solusi dari tantangan time management tadi. Ada berapa jam dalam sehari, 24 jam, berapa jam pegang HP, tidur, kongko, dan sebagainya. Itu kalau Anda mau bedah dari 24 jam itu sebenarnya cukup banyak waktu Anda untuk bisa belajar, membaca buku, menulis tugas, dan lain sebagainya. Dan itu saya alami. Jadi intinya apa? Menempatkan batu besar dalam penjadwalan kita dan disiplin menerapkannya. Singkirkan batu kecil. Jadi seperti ilustrasi gelas, kalau ada batu besar dan kerikil atau pasir, supaya bisa masuk semuanya bagaimana? Ya masukkan dulu. Kalau Anda masukkan pasirnya dulu baru batunya tidak akan muat. Artinya apa? Aktivitas penting Anda nggak akan ada kebagian waktu. Tapi kalau aktivitas penting Anda tadi, kuliah Anda kasih ibaratnya batu besarnya tadi, Anda masukkan gelasnya duluan, baru yang nggak penting-penting atau yang kurang penting dimasukkan, maka gelasnya akan muat. Jadi kerjakan dulu tugas baru ngopi, bukan dibalik, ngopi dulu baru ngerjain tugas. Gitu ya. Main chatting, main sosmed dulu, baru tugas, waktunya habis, nggak kekejar. Dibalik, kerjain tugas, submit papernya, ada sisa waktu atau break sebentar hanya untuk sekedar sosmed ria. Itu menemukan pencuri waktu. Lanjut. Kemudian, nah, momok berikutnya namanya di dalam disertasi atau tesis, ya, itu adalah pembimbing atau promotor, kopromotor, pembimbing tesis lah. Intinya takut. Nah, saya ingin kasih kunci terakhir saja yang saya kuningkan. Jika Anda bisa memilih, nanti bilang izin mohon kepada Ibu Dr. Wulandari, Bu, tolong saya dikasih pembimbing yang paling senior, gitu, dan yang paling disegani di prodi ini, di kampus ini. Apa untungnya? Itu saya rasakan. Ketika Anda punya pembimbing yang paling senior, maka waktu ujian hidup Anda jauh lebih mudah. Ya, jadi jangan malah takut kalau dapat pembimbing yang senior. Justru pekerjaan Anda akan lebih mudah selesai waktu bimbingan, karena error-error, kesalahan itu sudah akan selesai di sana. Dibandingkan kita harus menghadapi ujian dengan banyak kesalahan dan banyak revisi. Itu tipsnya. Lanjut, Mas Dava, masih ada? Nah, terakhir ini kayaknya ya, ini foto anak saya tadi. Hal yang dianggap penting akan dijadikan prioritas. Prioritas akan menumbuhkan energi. Jadi kalau Anda menganggap kuliah itu penting, maka dia akan jadi prioritas Anda. Oke? Prioritas akan menumbuhkan energi untuk bertindak. Karena dia prioritas, maka Anda punya energi untuk melakukan, mewujudkan serta menumbuhkan kekuatan untuk mengatasi tantangan. Jadi tantangan akan selalu ada, tapi ketika itu penting bagi Anda, maka kekuatan Anda akan muncul. Jika sesuatu hal tidak juga terwujud, maka itu bukan berarti prioritasmu, karena tidak kamu anggap penting. Oke, itu saja yang bisa saya sharing singkat tentang, oh ini saya mau pamer sedikit. Jadi tua-tua begini saya pernah dapat nilai 4 gitu. Iya, IPK 4 sempurna dan jadi wisudawan berprestasi. Tahun 2022 saya ngambil S2 lagi wisuda dan IPK sempurna 4 ya. Hasil dari apa? Hasil dari saya mengatasi tantangan yang saya sebutkan tadi. Lanjut, Mas. Saya rasa begitu sharing singkat saya, Mas Ibnu dan teman-teman. Semoga bermanfaat. Monggo silahkan saya kembalikan Mas Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Dr. Ridwan Mahmudi atas sharing session yang telah disampaikan ya Pak ya. Ini sebenarnya
menjadi pemacu juga Pak untuk saya nih Pak untuk ngambil MIKOM lagi nih Pak. Iya, iya, iya. Siap, terima kasih Bapak Ridwan Mahmudi. Ya, Eh, ya. Semoga dapat membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya ialah sesi untuk tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa kita buka dengan 3 orang penanya terlebih dahulu dengan mengklik raise hand di kolom Zoom. Dipersilahkan Bapak Ibu apabila yang ingin ditanyakan. Ya, yang pertama ada Bapak Rahmat Hidayat dan kedua ada Bapak Muhammad Hatta ya. Boleh Pak Rahmat Hidayat dulu? Dipersilahkan Bapak. Mas, tadi yang angkat tangan duluan Mas Muhammad Hatta, Mas. Oh iya, siap. Pak Muhammad Hatta, dipersilahkan Bapak. Oh ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dipersilakan Bapak. Alhamdulillah bisa bergabung di meeting Zoom-nya. Eh, apa namanya? Yang pertama yang saya tanyakan, ini saya sedang menjalani S2 sih sebenarnya sekarang. Apakah bisa saya eh, kuliah lagi untuk ini? Mas saya bisa gabung kan gitu. Yang pertama, yang kedua, ini perkuliahannya nanti melalui online kah? Yang eh, yang kedua, yang ketiga terkait dengan perincian anggarannya. Karena mohon maaf sebelumnya juga ada beberapa kampus memang menawari kayak seperti yang dijelaskan tadi sama Bapak tadi itu dia menawarkan di awal itu memang sangat menggiurkan dengan beasiswa dengan kuliah yang murah, namun ternyata di pertengahan kita anjlok. Artinya tidak sesuai dengan sosialisasinya begitu. Bermula dari, mohon maaf lah, bermula dari sekian juta tapi jadi puluhan juta kan begitu. Nah, mungkin perlu kita dirincikan sampai selesai. Itu yang paling pentingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Hatta. Pertanyaan selanjutnya Pak, mau dijawab dulu Bapak, Ibu. Ibu Dr. Wulan. Ya, baik. Tadi sebentar, Pak, yang mana nih? Saya mata loncat-loncat nih ininya ya. Muhammad Hatta, Bu. Pak Muhammad Hatta, ya baik Pak Muhammad Hatta, terima kasih. Artinya Pak Muhammad Hatta tadi bertanya, ini lagi kuliah nih ya, mungkin nggak sih bisa kuliah satu lagi gitu ya. Baik, Pak Muhammad Hatta sekedar sharing saja bahwa mahasiswa kami ada yang sedang paralel ya, melaksanakan atau sedang kuliah di 2 tempat. Nah, memang ini perlu manajemen waktu yang nanti kita bisa diskusi karena bukannya tidak mungkin. Saya punya mahasiswa yang sudah doktor, saya seorang doktor, dosen, tapi mahasiswa saya juga doktor ya. Bahkan kemarin dapat profesor kehormatan dari Perancis, itu mahasiswa kami, dan mempunyai gelar S2-nya ada 4 ya, istrinya ada 3, senang sekolah ya. Jadi pasangan suami istri ini melakukan perkuliahan setelah selesai memang, tetapi kami juga punya mahasiswa yang sedang kuliah administrasi, juga kuliah komunikasi. Saya arahkan untuk bisa nanti di sidang akhir untuk diambil satu saja dulu ya, karena memang terkait bukan hanya waktu dan penulisan tugas akhir, akan tetapi juga pasti biaya-biaya yang jadinya memang harus diambil ya. Walaupun mungkin Pak Muhammad Hatta ini tidak masalah dengan biaya, tetapi memang manajemen waktu karena harus share dengan pekerjaan, share dengan keluarga gitu, apakah cukup waktunya. Nah, untuk itu sebetulnya dalam masa perkuliahan menjalaninya bisa Pak, tapi nanti kalau pas tugas akhir nanti kami akan berikan lagi advice yang membuat Bapak akhirnya nggak stres sendiri gitu ya. Jadi nanti memang Bapak dan Ibu setiap ada satu hambatan, tantangan atau rintangan yang membuat Bapak Ibu akhirnya stuck misalkan tidak bisa mengerjakan tesis, Bapak Ibu boleh langsung ngobrol, boleh langsung dengan saya, Pak Bu kondisinya begini, akan tetapi kami ingin tes ini bisa lancar. Gimana nih Pak? Nah itu adalah
apa namanya, saya harus bisa memberikan solusinya by case ya, case by case. Artinya itu studi kasus. Tetapi yang ingin saya tegaskan di sini, Bapak bisa menjalankan perkuliahan dengan kondisi yang sekarang. Artinya Bapak masih kuliah di tempat lain, kami juga bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan Bapak untuk bisa menjadi magister ilmu komunikasi. Karena tadi Pak yang memudahkan adalah metode kami yang hybrid. Seperti itu kurang lebih, mudah-mudahan bisa terjawab. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya kembalikan kepada Mas Ibnu, silakan. Ya, terima kasih Bu Dr. Bulan Furi, dan mohon izin Bapak ingin menjawab juga terkait dengan biaya ya Pak ya. Nah, untuk biaya kami sudah semua all-in ada di tabel biaya Pak. Jadi apabila Bapak sudah menerima brosur maupun lampirannya, mungkin itu semua sudah tercatat Pak. Dan insya Allah tidak ada biaya tambahan lainnya Bapak. Mungkin seperti itu Bapak. Dan Tambahan sedikit Pak, tambahan ya, sedikit. Saya ini kan S1-nya nggak linear, kan begitu. Artinya jauh sekali sebenarnya. Untuk mau lanjut di studi S2 ini, saya dulu di S1-nya muamalah. Saya di Fakultas Syariah dulu. Apakah bisa? Dan yang di S2-nya juga yang sekarang saya sedang jalani, sedang proses tesis, juga saya ngambil manajemen pendidikan Islam. Apakah boleh? Apakah bisa saya ikut gabung di sini untuk di untuk yang ini di Magister Ilmu Komunikasi ini gitu. Terima kasih. Pak. Ya, terima kasih Pak Hatta. Saya, Pak Ridwan atau Bu Wulan, apakah ingin menjawab Pak? Bu? Ya, Bu Dr. Wulan dipersilakan. Bu. ya. Baik, nanti kita gantian ya Pak Ridwan. Tadi sebetulnya saya sudah sampaikan bahwa ilmu komunikasi ini adalah interdisipliner, Bapak dan Ibu, bisa dari latar belakang keilmuan apa saja begitu ya. Dan kita ketahui bersama bahwa industri ini membutuhkan komunikator-komunikator handal gitu ya. Jadi semua fakultas yang pernah kita jalankan ketika Bapak Ibu memasuki ilmu komunikasi, maka pasti sifatnya itu melengkapi. Banyak sekali Bapak dan Ibu mahasiswa kami yang tidak berlatar belakang komunikasi gitu ya, dari pertanian bahkan ya, nyebrangnya itu nyebrang banget. Kalau pendidikan kan masih oke lah ya, dari pertanian, kemudian juga S1 pertanahan gitu ya. Ya mungkin kalau S1 pertanahan di kami belum ada, tapi saya mau share saja bahwa ketika saya S2 itu ya teman-teman saya yang terjadi itu ilmu apalah nuklir kimia yang kayaknya kok kenapa kamu mengambil S2 komunikasi karena sebetulnya komunikasi itu diperlukan ya. Nah, komunikator handal itu diperlukan di semua industri gitu ya, baik itu industri komunikasi ataupun non komunikasi. Jadi Bapak dan Ibu sangat-sangat bisa untuk bisa melanjutkan kuliah di Magister Ilmu Komunikasi walaupun tidak memiliki background atau fakultas komunikasi sebelumnya. Terima kasih. Bisa ditambahkan Pak Ridwan mungkin? Cukup, Bu. Ya, mohon izin Ibu, termute Bu. Iya, tadi saya mute karena saya mempersilakan Pak Ridwan tadi. Oh iya, siap. Silakan Pak Ridwan. Ya, saya sebenarnya cukup aja, tapi karena 2 kali diminta menambah, saya tambah sedikit ya. Jadi tadi saya menyebutnya linear dan melengkapi gitu. Jadi apalagi program ilmu komunikasi itu banyak orang teknis di satu perusahaan, di satu pekerjaan, tapi kemudian pegang PR-nya gitu ya, atau humas. Berarti kan harus nambah ilmu. Nah, itu satu contoh. Atau background-nya pendidikan A, pendidikan S2-nya pendidikan A lagi begitu. Tapi jadi humas kampus gitu. Nah, ya harus ngambil ilmu komunikasi gitu. Jadi komunikasi itu bisa dilekatkan pada semua disiplin ilmu teknis lain. Kira-kira gitu menurut saya. Ya. Terima kasih Mas Ibnu, monggo. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Pak Muhammad Hatta, apakah sudah jelas Bapak? Mohon izin Bapak. Ya, mungkin bisa dilanjut langsung ke Pak Rahmat Hidayat ya. Ya Bu ya, Pak ya. Dipersilakan Pak Rahmat Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ibnu, Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ridwan.
Bu Wulan, dan juga teman-teman yang mau kuliah di Mikom di Setiami ini. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Saya ini stay di Kota Bandung, tepatnya di Kota Bandungnya. Dan saat ini bekerja di salah satu PR BUMN di Kota Bandung. Eh, izin mau bertanya nih, Mas, karena kan saya tertarik nih kuliah. Nah, saya sekarang tuh juga kuliah lagi eh, Hmm, di sebelah gitu. Masya Allah. Siap. Nah, terus yang mau saya tanyain itu, saya tuh tertarik kuliah di Setiabi itu karena ada yang namanya kuliah bisa online gitu kan, ada yang online dan juga offline. Yang mau jadi pertanyaan itu, ini ada beberapa pertanyaan sih. Pertama, apakah ada maksimal atau minimal hadir offline offline nih Mas? Karena kita kan kebanyakan nih teman-teman saya baca tadi ada yang backgroundnya dari Aceh, ada yang dari Papua, ada yang dari Medan, ada yang dari Padang juga, ada yang ya dan sebagainya. Apakah ada maksimal atau minimal kehadiran offline yang berpengaruh terhadap absensi gitu. Yang kedua, seberapa pengaruh absensinya gitu pada perkuliahan kita ini karena yang tadi kita berasal dari berbagai daerah. Nah, yang ketiga pertanyaan saya itu dari berbagai banyak macam pertanyaan tadi dari teman-teman dan juga dari grup sebelum kita masuk dapat link ini itu kita juga eh, beberapa yang ada yang bertanya itu apakah ada beasiswa magister untuk Mikom di Setiami. Nah, yang keempat itu jika ada apa jenis beasiswanya? Karena kan kalau misalnya ada jenis beasiswanya itu teman-teman dari kita ini pasti ngejar nge-push agar bisa dapat beasiswanya gitu ya Mas. Terus pertanyaan selanjutnya itu apakah ada sanksi ini terkait biaya tadi, terkait biaya yang sudah dipaparkan tadi itu, apakah ada sanksi jika ada mahasiswa yang tidak bisa bayar tiap bulannya? Karena kan eh, kita kan ada sistemnya cicilan, karena kan kita tidak semuanya memiliki penghasilan yang sama di tiap bulannya. Nah, apakah di mohon maaf ada kata DO atau di skip dulu semester itu apa gimana, Mas? Sekian dulu Mas pertanyaan saya, Mas. Makasih, Mas. Ya, terima kasih Pak Rahmat Hidayat. Untuk Bu Dokter Wulan, mungkin bisa menjawab terlebih dahulu, Bu. Nah, untuk beasiswa mungkin nanti dari Pak Ridwan Mahmudi yang akan menjawab. Ya, baik. Ranah beasiswa nanti Pak Ridwan akan menyampaikan ya. Terima kasih Pak Rahmat Hidayat atas pertanyaannya. Jadi yang pertama yang ingin saya jawab adalah masalah absensi gitu ya. Pak Rahmat Hidayat kalau boleh tahu tinggal di mana nih Pak? Saya tinggal di Kota Bandung, Bu, karena habis mutasi dari Medan. Jadi Oh, mutasinya ke Bandung. ya. Kerjanya sekarang di salah satu BUMN, Bu, di Ya, PR. ya, baik. Untuk Bapak Ibu teman-teman sekalian yang memang berada di luar kota, kami bisa bantu bahwa memang tadi kami informasikan hybrid class ini bukan apa namanya, bukan jadi kita memudah-mudahkan ya, tetapi kelas hybrid yang kami maksud adalah Bapak dan Ibu yang tidak tinggal di dalam kota, Bapak Ibu masih bisa mengikuti lewat Zoom dan teman-teman yang di Jakarta berkumpul ketika sesi offline, tetapi ketika online ya semuanya ada di Zoom seperti biasa ya. Jadi itu memungkinkan sekali. Akan tetapi Bapak dan Ibu, sidang akhir ya, sidang akhir setelah sidang proposal kami masih Zoom sampai dengan saat ini. Sidang akhir Bapak Ibu harus hadir dan wisuda itu saja. Kalau memang sangat-sangat tidak memungkinkan. Akan tetapi untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya kami harapkan untuk bisa hadir. Karena Bapak Ibu sebetulnya ketika kita memasuki perkuliahan kembali, sebetulnya kita membeli komunitas gitu ya. Jadi sayang sekali kalau ada kemungkinan untuk bisa hadir, bisa bersilaturahmi, bahkan mungkin gathering, sayang sekali kalau tidak bisa dihadiri untuk Bapak dan Ibu yang masih bisa memungkinkan. Karena kita bisa bertemu dengan teman-teman, bisa share, dan di situ bisa terbentuk network baru gitu ya, komunitas baru, apa namanya, saling hanya saling kenal tapi saling sharing. Jadi buat Bapak dan Ibu yang ada di Jakarta ketika sesi online kami harapkan untuk bisa hadir dan yang ada di luar kota kami fasilitasi dengan hybrid. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat teman-teman yang ada di kelas, yang ada di kelas bisa melihat Bapak dan Ibu yang ada di Zoom. Seperti itu. Dan yang kedua mungkin tadi ya biaya ya, apakah ada apa namanya mungkin sanksi, diskualifikasi, keringanan dan lain sebagainya. Bapak Ibu di setiap kampus sekarang kita sudah memakai sistem computerized ya. Jadi
untuk masalah keterlambatan dan lain sebagainya pasti sifatnya masih negotiable ya. Jadi kita memang bukan kampus yang sangat strict, saya akui tidak se-strict ya, karena saya berada di perkumpulan kampus-kampus ilmu komunikasi, misalkan ya saya sebut saja lah ya, saya sebut aja sebuah kampus yang begitu besar dan memang swasta terbaik Bina Nusantara gitu ya. Dalam kampus BINUS juga memang kampus yang juga it's very expensive gitu ya, fasilitasnya juga mungkin apa namanya impian semua orang, akan tetapi kan memang ada harga, ada barang ya. Silakan saja kalau misalkan memang memungkinkan, akan tetapi kan tidak semua juga memungkinkan. Nah, jadi ketika bicara tentang kampus-kampus dengan level seperti itu, maka memang tingkat disiplinnya pun tinggi. Seperti mungkin uang kampus yang flat dan lain sebagainya, kalau saya sharing sama teman-teman itu nggak ada ampun gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, kita belum menganut itu, masih bisa negotiable, dibicarakan, akan tetapi pasti segala sesuatu itu kita harus bisa memikul tanggung jawab masing-masing ya. Saya akui memang kami tidak se-strict kampus-kampus yang sudah besar itu, akan tetapi memang apa namanya kita bisa selesaikan semuanya dengan baik. Mungkin itu Pak Rahmat, mudah-mudahan bisa menjawab. Bu, sebelum ke Pak Ridwan, boleh satu lagi, Bu? Ya. Nah, gini, Bu, kalau sistem UAS-nya nanti kita seperti apa ya, Bu? Karena kita kan ada yang dari luar daerah juga ya, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, untuk sistem UAS, Pak Rahmat dan Bapak Ibu sekalian, bahwa UAS berlaku untuk semuanya sama, ya, baik yang di dalam kota ataupun di luar kota. Jadi memang sistem online, memasukkan jawaban di single sign on, sebuah sistem yang sudah kita rancang, ya, Bapak Ibu memasukkan soal di sana, kemudian nanti Bapak Ibu akan menerima nilai yang ditetapkannya sesuai dengan tanggal. Jadi standarnya sih itu saja, gitu ya. Sistem UAS-nya kami berikan soal, ada di SSO, Bapak Ibu nanti punya ID masing-masing, ID itu nanti dipergunakan dari Bapak Ibu hadir pertama menjadi mahasiswa sampai dengan nanti lulus ya. Bapak Ibu semuanya record, semuanya, jadi Bapak Ibu harus rajin-rajin buka SSO. SSO itu adalah sebuah tracking ya yang Bapak Ibu jalani selama proses belajar. Jadi semua record ada di sana. Nanti ujian juga semua akan diupload dari 1%. Seperti itu Pak Ridwan, Pak Rahmat Hidayat. Ya, izin menambahkan juga Bu ya, mohon izin ya Pak Rahmat. Boleh, Mas. Memang nanti pada saat perkuliahan mahasiswa akan diberikan sebuah akun yang namanya adalah akun SSO. Nanti mahasiswa itu akan diberikan sebuah NPM yang dimana NPM itu sebagai ID dan nanti akan diberikan password juga yang dimana nanti segala jenis mungkin absensi, pedoman-pedoman buku-buku pedoman nanti akan diupload ke sistem tersebut. Jadi nanti sistemnya kita adalah Bapak mendownload materi yang sudah disediakan sesuai dengan jadwal yang kami tentukan mengenai jadwal kuliah gitu Pak. Dan nanti juga untuk mengenai UTS dan UAS juga sama, kita akan mengupload soalnya itu ke sistem, nanti Bapak tinggal download dan dikerjakan sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Begitu Pak. Ya mungkin bisa dilanjut Siap, ke Mas Pak Ibnu, terima kasih. Mahudi. Baik, ya Mas Ibnu ya. Ada cukup banyak pertanyaan tentang beasiswa, boleh di-share Mas Dava slide-nya. Jadi ada istilah kita memberikan peluang beasiswa begitu ya kepada teman-teman. Tapi penegasan di depan adalah beasiswa ini bukan dari Setiami, tapi ini adalah dari yayasan kita, Yayasan Cita Abdiva Edukasi Semesta, untuk memberikan apresiasi bagi mahasiswa yang masih mau belajar di tengah kesibukan kerja atau bisnis dan mau terlibat kegiatan kemasyarakatan. Jadi ini adalah beasiswa apresiasi bentuknya, bukan beasiswa afirmasi untuk yang tidak mampu, bukan beasiswa prestasi yang akademik semata. Jadi positioningnya begitu. Nah, dan ini bukan beasiswa dari Setiami, tapi beasiswa dari yayasan. Nanti kita akan informasikan, kebetulan yayasannya adalah di dalam under kita juga, akan kita informasikan melalui ke Setiami juga ada peluang ini. Kira-kira gitu ya. Lanjut, Mas. Nah,
Untuk mahasiswa yang mau berkorban untuk belajar. Jadi cocoknya untuk siapa yang mau belajar, mau berkorban waktu, biaya, meriwet dirinya dengan pengetahuan. Jadi kita apresiasi, kita beri peluang. Mahasiswa yang memiliki kegiatan non-akademik, baik sosial maupun organisasi. Jadi cukup jelas di sini, kalau tidak mau memperjuangkan dirinya dengan effort, membiayai dirinya untuk nambah ilmu, tidak qualified. Maka tidak cocok untuk siapa yang hanya mengandalkan beasiswa untuk menyelesaikan S2. Ini nggak bisa. Karena ini bukan afirmasi atas ketidakmampuan biaya, gitu Pak Rahmat ya. Kemudian, dan tidak cocok untuk mahasiswa yang hanya berfokus kuliah. Jadi nanti portofolio ditunjukkan terlibat di kegiatan apa, sebagainya, itu nanti ketentuannya kita cantumkan. Lanjut, Mas. Kemudian kriterianya mahasiswa aktif. Nah, tadi ada yang bertanya, apakah ada beasiswa yang tidak menyelesaikan 1 semester dulu? Kalau yang dari yayasan ini harus 1 semester. Karena dari situ akan tahu, gitu. Karena ini harus mahasiswa aktif. Kemudian standar minimal akademiknya sangat rendah, adalah 3. Ya, tidak. Kalau 3 itu di S2, S3 itu sangat biasanya lebih mudah lah. Kemudian memiliki nilai tambah bidang sosial kemasyarakatan tadi, aktif di organisasi kemasyarakatan apa, atau punya komunitas binaan apa, itu menjadi nilai tambah yang sangat dipertimbangkan. Next. Ada lagi prosesnya, nanti setelah dapat 1 semester, kita teman-teman akan mendapatkan informasi mengenai prosesnya untuk mengajukan diri, lalu ada seleksi administrasinya, ada wawancara singkat, dan pengumuman hasil. Sangat simpel, karena ini bukan beasiswa yang dari yayasan yang sudah besar, itu bukan. Lanjut. Kemudian ada lagi besarannya berapa? Nah, ketika ada kemungkinannya adalah 1 full biaya pendidikan. Itu akan di-cover, termasuk yang sudah dibayar di semester 1. Ya. Ada juga parsial atau sebagian, artinya sisa yang belum dibayarkan yang di-cover biaya pendidikannya. Jadi yang khusus biaya pendidikan. Kemudian atau bisa juga opsi yang ketiga, ya kalau Anda tidak beruntung gitu Pak Rahmat ya, nggak dapat gitu, nggak qualified. Tapi kalau qualified bisa dapat salah satu dari 2 model ini. Nah, jumlah penentuan pemenang menjadi wewenang yayasan dan tidak bisa diganggu gugat, dan tidak bisa mempertanyakannya ke kampus karena kampus itu hanya memfasilitasi informasi. Oke, lanjut. Berikutnya ada selesai ya. Kira-kira seperti itu mengenai beasiswa. Nanti kalau mau lebih detail lagi dan sebagainya, mau bertanya boleh, monggo bisa di grup WhatsApp juga, kita bantu. Saya kembalikan Mas Ibnu. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Dan apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mohon izin. Dari Bapak Ibu. Ya, Pak Dodi, dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi yang saya wabarakatuh. hormati Pak Dr. Yulianto, Ibu Dr. Wulan Furi, dan Pak Ridwan, Pak Dr. Ridwan, dan Bapak Ibu sekalian. Izin singkat saja Pak, karena ada beberapa yang sudah live karena masuk waktu maghrib, dan di sini pun mungkin sebentar lagi. Jadi mungkin tadi banyak terwakili oleh Pak Rahmat Hidayat Pak, untuk pertanyaannya terkait sistem hybrid. Tadi kan sudah disampaikan bahwa nanti kan ada jadwal atau perkuliahan secara offline dan online itu digabung gitu Bu ya. Nah ini terkait waktu Bu, ini kan sudah ditetapkan misalnya jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam. Nah misal untuk kami yang sedang bekerja misalnya di jam tersebut, entah lagi dalam perjalanan atau memang lagi ada kegiatan tambahan sehingga bisa mengikutinya misalnya di waktu malam hari. Nah ketinggalan waktu tersebut apakah nanti ada record siaran ulang misalnya seperti itu yang dapat dibagikan, atau misal ada beberapa hari jadwal kuliah tapi kami berhalangan seperti itu Bu. Selain kalau di OSS tadi kan dijelaskan bahwa materi kuliah nanti bisa kami download. Nah, tapi kalau segi penjelasan materi mungkin kan akan jadi hal yang berbeda ketika kita hanya membaca modul seperti itu. Nah, apakah ketika terlewat penjelasan-penjelasan tersebut, apakah ada recordnya untuk yang online khususnya bisa diberikan ke mahasiswa sebagai menambah untuk hal-hal yang belum dipahami atau diketahui sebelumnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait beasiswa Pak.
Sebenarnya sudah sempat dijelaskan, saya sudah ikut pertemuan open house yang kedua kali ini, terima kasih. Dan tetap saya ikuti karena sangat menarik. Untuk beasiswa Pak, kan sebelumnya saya sudah perkenalkan diri, saya di bagian community development di perusahaan di daerah Ketapang. Terkait kegiatan tentu full kegiatan kami di sosial kemasyarakatan Pak. Nah, apakah ini sudah bisa menjadi misalnya salah satu syarat yang tadi disebutkan untuk mengikuti program atau beasiswa yang tadi disampaikan, selain misalnya sudah mengikuti 1 semester mendapatkan IPK di atas 3, misalnya minimal 3. Nah, kegiatan ini seperti apa? Apakah yang menjadi rutinitas harian karena hubungan dengan masyarakat bisa diklaimkan seperti itu, atau ada kegiatan atau keanggotaan baru gitu Pak, yang memang di luar dari aktivitas sehari-hari juga menjadi syarat untuk mengikuti daripada program beasiswa? Mungkin 2 hal ini saja, mohon dijawab Bu Dr. Wulan Furi dan Pak Ridwan Mahmudi. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Dodi wabarakatuh. Satria ya. Baik Pak Dodi, pertanyaan yang pertama, apakah ada rekamannya ya? Di setiap pertemuan Zoom kami ada rekamannya, Bapak dan Ibu nanti bisa langsung di-share pada WA grup per mata kuliah gitu. Akan tetapi memang ketika kita hanya mendengar rekaman tentunya kondisinya beda ya. Ketika kita sharing, diskusi dan lain sebagainya, kita nggak bisa ikut serta di dalamnya. Jadi tetap sayang gitu ya. Tetapi apa boleh buat jika sangat memang tidak bisa mengikuti, kami punya rekamannya. Dan rekaman itu berlaku hanya seminggu Pak, karena memang dari sistemnya seperti itu ya. Jadi itu bisa. Nah, akan tetapi yang harus saya tekankan sekali lagi Bapak dan Ibu, semua modul perkuliahan itu nanti akan disubmit di SSO. Jadi Bapak dan Ibu jangan lupa untuk bisa mendownload, kemudian download itu sebagai bahan ajar, juga sebagai absensi dari computerize ya. Nanti ada absensi. Kita punya nilai adab Bapak Ibu, jadi memang ada nilai adab tersendiri ya, karena memang visi kita adalah berakhlak mulia, jadi memang nilai adab itu adalah nilai yang tidak bisa dipisahkan dari persentase nilai secara keseluruhan. Jadi nilai adab itu nanti salah satunya adalah ketika Bapak dan Ibu hadir di Zoom ya, termasuk di dalamnya adalah attitude, kehadiran, keaktifan, itu kan masuk dalam nilai adab. Jadi kehadiran melalui SSO dengan kehadiran melalui Zoom itu ada 2 komponen nanti yang akan menjadi penilaian. Mungkin itu untuk beasiswa mungkin akan didiskusikan dengan Pak Ridwan. Terima kasih Pak Dodi Satria. Terima kasih Bu Dr. Wulan Furi. Ya, mungkin bisa dilanjut Pak Ridwan. Ya, wah ini emang kerjaannya Pak Dodi begitu ya, community development ya. Siap, Tapi Pak. pengertiannya itu yang sepanjang kami mendiskusikan di internal itu adalah aktivitas sosialnya yang memberikan dampak. Misalnya begini, kalau itu kan karena pekerjaan Pak Dodi ya. Tapi nanti coba dimajukan juga enggak apa-apa, karena nanti namanya rezeki nomplok begitu, sekali dayung 2 pulau terlampaui. Tapi pengertiannya begini, kalau kita intinya ingin mendorong orang itu memberikan dampak sosial, tidak hanya kuliah, tapi misalnya ikut membina komunitas UKM. Tidak hanya kuliah, tapi ikut terlibat di organisasi kemasyarakatan sebagai pengurus. Nah, tidak hanya sekedar kuliah mengejar IPK, tapi juga mengelola TPA di rumah. Nah, kayak gitu-gitu. Itu yang kita harapkan sih. Ya, mungkin cukup menjawab ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Ya, baik, terima kasih Pak Ridwan Mahmudi. Dan mungkin kita karena sudah waktu menunjukkan pukul 5.40 WIB ya Pak ya, karena sebentar lagi kita melaksanakan sholat maghrib. Untuk itu mungkin kita bisa close terlebih dahulu ya Pak ya. Ya, baik. Terima Silakan. kasih. Mungkin ada pertanyaan yang Chat ya, dilihat Pak di ya? chat sedikit, Mas. Oh ya, baik. Kan sudah dijawab ya Pak ya tadi oleh. Alhamdulillah tadi sudah dijawab Pak Oh, melalui sudah. Oh, oke. prodi kita Sudah. Pak. Ada Bu Desi Pak, kebetulan Pak. Oh, ya. Baik. Siap. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Akhir kata, demikianlah acara demi acara dari acara open house kali ini kita laksanakan. Dan semoga ilmu yang telah kita peroleh pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Dan marilah kita terus belajar dan berbagi ilmu untuk kemajuan bangsa dan agama. Dan tak lupa kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur Pasca Sarjana, Bapak Dr. Yulianto, kepada Ibu Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi, Ibu Dr. Wulan Furi, dan Bapak Dr. Ridwan Mahmudi yang telah memberikan banyak ilmu dalam acara ini. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara Open House Magister Ilmu Komunikasi pada sore hari ini. Untuk itu kami mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa foto terlebih dahulu Bapak Ibu, bisa di on cam terlebih dahulu. Mohon izin bisa on cam terlebih dahulu untuk kita foto bersama. Ya, baik. 1, 2, 3. Bentar. Sekali lagi. Salam komunikasi begini nih Bapak Ibu. Oh gini ya. Ya, salam komunikasi ya. 1, 2, 3. Mohon maaf. Siap. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat Terima kasih sore. Bapak, Ibu, teman-teman semua. Terima kasih Assalamualaikum. semuanya. Pak Rahmat, Izin. ya. Terima kasih. Izin live semua. Assalamualaikum. Pak Maimun Tasir, nanti kita WA ya jadwalnya. Iya, Pak. Kalender Siap, akademik Pak. nanti di WA Mbak Fatia ya. Betul, siap Pak, siap. Ya, siap. Ditunggu Pak. Intinya perkuliahan kita akan mulai awal September, kurang lebih begitu nanti. Nanti kita berikan. Siap Pak. Terima kasih Ya. Pak. Terima kasih. Terima kasih, saya izin pamit Bapak Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Dr. Wulan. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Mohon izin pamit Pak. Terima kasih, saya izin juga.